Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas besar basis data, yaitu penjualan kendaraan Mitsubishi pada PT Dipo Internasional Pahala Otomotif. Sebelumnya saya Dewi Astuti, kemudian ada beberapa anggota kami, yaitu Nanda Arfan Hakim, Triguslia Handayani, dan juga Daniel Julius Parsal. Kemudian selanjutnya mengenai analisis dan perancangan sistem informasi proses bisnis penjualan akan dijelaskan oleh Tri Gusliandayani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses bisnis penjualan dari PT Mitsubishi. Di sini terdapat beberapa research yaitu promotion, CV Sales SPF, ADM Sales, ACC Assistant, sama Sales Head. Kemudian ada pun deskripsi dari proses bisnis tersebut. Yang pertama, proses dimulai ketika promotion menyerahkan katalog penjualan, lalu CV Sales menerima katalog pemesanan, lalu membagikan katalog penjualan ke seluruh karyawan sales. Selanjutnya, melakukan promosi penjualan apakah ada yang berminat atau tidak. Terdapat kondisi yaitu apakah ada customer yang berminat atau tidak. Jika iya, ADM Sales mencatat pesanan customer. Jika tidak, CV Sales SPF mencari target customer dan mendapatkan target customer, lalu melanjutkan seperti pada kondisi ada customer yang berminat. Setelah itu, melanjutkan pemesanan unit kendaraan dan merekap hasil penjualan, lalu melakukan ACC Asisten melakukan rekap pemasukan penjualan, kemudian membuat laporan penjualan yang memiliki data objek berupa laporan penjualan dan menyerahkan laporan penjualan tersebut, dan proses berakhir ketika sales head menerima laporan penjualan. Selanjutnya, use case diagram yang akan dijelaskan oleh Dewi Astuti. Oke, selanjutnya di sini rancangan APSI, yaitu use case diagram. Di sini aktornya ada 5, ada promotion R, ada CV sales SPVR, ada sales head, ada ADM sales R, ada juga ACC Assistant R. Nah, di sini si Promotion R ini menyerahkan katalog penjualan kepada CV Sales SPF. Kemudian si CV ini menerima katalog pemesanan, lalu membagikan katalog ke sales, kemudian mempromosikan penjualannya, lalu dia mencari target customer dan juga mencatat pesanan customer. Kemudian dia ketika mendapatkan targetnya, selanjutnya ADM Sales ini akan melakukan pemesanan unit kendaraan. Kemudian melakukan rekap hasil penjualan. Lalu si aktor ACC asisten ini akan merekap pemasukan penjualan, kemudian membuat laporan penjualan, lalu menyerahkan laporan penjualan kepada sales head. Kemudian proses ini berakhir ketika si sales head ini menerima laporan penjualan. Selanjutnya rancangan APSI yaitu kelas diagram. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelas diagram dari proses bisnis penjualan di PT Dipo Internasional Pahala Otomotif. Jadi di sini terdapat beberapa kelas, ada 9 kurang lebih. Jadi yang pertama itu terdapat kelas person sebagai kelas induk. Lalu dia mewariskan kepada 2 kelas yaitu customer dan kelas sales. Yang isinya itu terdapat beberapa atribut yaitu email, password, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon beserta ID untuk customer dan sales. Untuk customer dia terhubung ke kelas orders, lalu dari mobil terhubung ke kelas orders, terus terakhir dia akan terhubung ke kelas order details. Kemudian untuk aktor-aktor yang lain dia diwarisi dari kelas sales. Selanjutnya, kemudian di sini saya akan menjelaskan ERD proses bisnis penjualan. Di sini ada 3 entity. Yang pertama ada sales, ada mobil, dan ada customer.
Pertama di sales, entity sales memiliki beberapa atribut. Yang pertama adalah nomor telepon, kemudian nama customer, alamat customer, ID sales, email, password, tanggal lahir, dan jenis kelamin customer. Kemudian di customer ada email, ada password, ada ID customer, ada nomor telepon, dan nama customer, kemudian alamat customer. Di sini ada dua multi-value atribut. Yang pertama, alamat customer memiliki alamat KTP dan alamat tempat tinggal. Kemudian nomor telepon memiliki nomor telepon 1 dan nomor telepon kedua. Kemudian di mobil ada atribut ID mobil, nama mobil, warna, tipe mesin, dan harga. Kemudian penghubung mobil dan customer ada relasi, yaitu yang memiliki atribut ID mobil, pembayaran, ID order, dan ID order details. Kemudian penghubung sales dan customer ada relationship order yang memiliki entity. Yang pertama ada ID customer, ada ID sales, order date, nomor faktur, dan ID order. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya saya akan melanjutkan untuk penjelasan model relasional pada proses bisnis penjualan PT Lipo Internasional Pahala Otomotif. Jadi model relasional ini berdasar dari IRD yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Daniel. Jadi terdapat 5 entity, sebenarnya 3, yang 2 itu relasi, yaitu order dan order details. Ya, kurang lebihnya untuk atribut sama seperti IRD. Oke, langsung saja next. Nah, selanjutnya yaitu implementasi menggunakan RDBMS MySQL. Nah, di sini saya membuat tabel customer dan table sales dengan data dummy, namun untuk nama customer dan nama salesnya itu berdasar nama kami, dan untuk data-data yang lain merupakan data dummy. Di sini terdapat 2 record, yaitu 2 record untuk masing-masing tabel, yaitu tabel customer ada 2 record, tabel sales ada 2 record juga. Untuk selanjutnya, next. Nah, berikut screenshot dari command prompt atau terminal ketika melakukan insert data ke tabel yang sudah dibuat sebelumnya, yaitu menginsert untuk tabel customer. Menginsert customer 1 dan customer 2 bernama Nandara Van Hakim dan Dewi Astuti. Untuk selanjutnya, ini screenshot untuk insert pada table sales, yaitu ada sales 1 bernama Daniel Julius dan sales 2 bernama Tri Guslia Handayani. Next. Nah, berikutnya ada tabel mobil yang memiliki 3 record. Terdapat yang pertama yaitu ada mobil Outlander, terus yang kedua itu ada Pajero Sport dan Expander. Next. Berikutnya untuk tabel orders. Tabel orders juga terdapat 3 record. Next. Terakhir terdapat tabel order details. Terdapat 3 record juga. Nah, terakhir ini screenshot untuk insert data pada tabel-tabel yang tadi disebutkan. Yang pertama yaitu insert untuk data mobil. Selanjutnya, adapun mockup aplikasi dari mata kuliah perancangan interaksi yang akan dijelaskan oleh Daniel Julius. Ya, di sini saya akan melanjutkan lagi. Yang pertama di sini ada tampilan untuk registrasi akun, yaitu di sini kita bisa masukkan nama, email, dan password yang akan kita gunakan sebagai akun kita selanjutnya. Kemudian di sini ada halaman login. Jadi setelah kita memasukkan registrasi akun yang tadi sudah didaftarkan, kita akan masukkan akun itu
ke halaman ini. Kemudian yang ketiga, setelah kita masuk di halaman login, kita akan tampil di halaman yang ketiga seperti ini. Next. Ini yang pertama merupakan halaman verifikasi email telah berhasil. Jadi setelah memasukkan data berupa email dan password, email yang sudah dimasukkan akan dikirimkan berupa verifikasi email yang perlu diproses sebagai bentuk konfirmasi bahwa email yang digunakan adalah email yang sudah didaftarkan. Kemudian di sini ada halaman lupa kata sandi. Di sini adalah halaman yang digunakan untuk jika user mengalami lupa kata sandi, maka halaman ini yang akan tampil jika dia akan memproses dan mengganti halaman kata sandi. Kemudian di sini yang pertama adalah tampilan untuk pilihan mobil yang tersedia. Kemudian di yang kedua ini ada yang kedua dan ketiga merupakan tampilan sebagai preview sedikit mengenai mobil yang sudah dipilih di halaman pertama tadi. Kemudian jika customer ingin melanjutkan detail tentang mobil yang sudah dipilih itu, akan tampil di halaman yang seperti di halaman 4 ini. Next. Kemudian setelah melihat spesifikasi mobil secara lebih detail, jika customer ingin memesan kendaraan tersebut, maka pertama akan tampil di halaman checkout. Di sini customer dapat memasukkan kontak atau data diri sendiri. Yang pertama ada nama, kemudian ada email, nomor telepon, dan alamatnya. Kemudian yang kedua adalah metode pembayaran. Ada terdiri dari pilihan bank, kemudian detail kartu pembayarannya. Kemudian di halaman yang ketiga akan tampil secara keseluruhan detail pemesanannya. Lalu setelah customer sudah selesai melakukan pembayaran, akan tampil layar seperti nomor 4 ini. Next. Oke, demikian presentasi kami mengenai tugas besar basis data. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.